Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Alhamdulillah, pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah selesaikan berkisah tentang Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Nah, malam hari ini kita akan lanjut ke kisah berikutnya, yaitu kisah Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita dengar nama Umar bin Khattab, yang terdetik pertama sekali apa, Pak? Tegas. Jin takut. Kira-kira kalau Sayyidina Umar hadir zaman kita ini selesai masalahnya? Selesai. Ketika kita berkisah dengan Sayyidina Umar, ini orang yang luar biasa, punya kiprah yang beberapa firasatnya itu kuat sekali. Kita awali kisah beliau dari beliau masih kecil, dari silsilahnya. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sendiri lahir di Mekah dari Bani Adi. Jadi di Mekah itu kan ada Bani Hashim, ada Bani Khuza'ah, kemudian ada Bani Bani Makhzum, ya, ada Bani Makhzum, kemudian ada Bani Adi. Ini diantara suku-suku yang besar yang ada di Mekah. Kalau Nabi Muhammad dari Bani Hashim atau Bani Abdi Manaf atau Bani Hashim sama. Kalau Abu Jahal dari Bani Makhzum. Kalau Sayyidina Umar dari Bani Adi. Nah, maka di antara pentingnya kita ini mengulang sejarah, karena ada orang sekuler, Pak. Orang sekuler itu orang sama seperti kita, sholat juga, puasa juga. Tapi mereka melihat sudut pandang kekhalifahan itu dari sisi yang sangat buruk sekali. Karena mereka melihat bahwa khalifah itu adalah orang yang sedang merebut kekuasaan. Jadi disamakan kondisi zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin dengan apa yang mereka lihat hari ini. Makanya penting banget, Pak, kita belajar sejarah. Jangan sampai salah dalam menafsirkan makna dari sejarah, gitu, makna dari sirah. Jadi diartikan begini, Pak, bahwa khalifah yang empat ini itu dalam bahasa mereka, ya, itu seperti bertarung gitu, bertarung antar bani, suku gitu, ya. Ada sukunya Abu Bakar, kemudian masuk suku Umar gitu, ya. Kemudian masuk ke suku Utsman, kemudian masuk lagi ke Bani, yang terakhir kan kembali lagi ke sukunya Rasulullah gitu, ya, Bani Hashim, Ali kan suku yang keempat. Jadi dianggap empat sahabat ini, empat khalifah ini seperti bertarung gitu. Ini penyesatan sejarah namanya. Apa? Penyesatan sejarah. Karena mereka sama sekali tidak bertarung untuk memperebutkan kekuasaan itu. Memangnya hari ini? Ya, hari ini memang, tapi kita dorong beberapa, kita dorong ya ini harus jadi, atau ya, kita doakan gitu, ya. Mana yang menurut firasat
kita yang terbaik gitu ya. Nah kalau zaman itu orang saling tidak mau, ditunjuk malah nggak mau. Bukan saya saja, tapi malah nolak-nolak gitu. Jangan. Seperti Sayyidina Umar di awal-awal apa? Bagaimana aku memimpin umat ini sedangkan di dalam umat ini masih ada Sayyidina Abu Bakar, nggak mungkin aku pimpin. Udah Sayyidina Abu Bakar aja. Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal melihat kondisi baru tentram dari pergolakan 2 tahun melawan orang murtad, orang enggan bayar zakat, nabi palsu, sehingga beliau sebelum wafat langsung dengan firasat beliau menunjuk ya, dengan berkonsultasi tetap nanya ke sahabat-sahabat, kira-kira kalau saya meninggal siapa nih yang layak jadi pemimpin? Maka dipilihlah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dari Bani Adi. Kemudian nama ayahnya Khattab, Umar bin, berarti anaknya Khattab bin Nufail Al-Asim Al-Quraisy, dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Ya, Hantamah binti Hashim. Maka kecerdasan Umar tidak serta-merta dari dirinya sendiri. Ini juga merupakan ada warisan atau DNA lah ya, turunan dari ayahnya. Karena ayahnya juga seorang yang cerdas, sangat berani dan disegani oleh masyarakat Arab. Kemudian kalau kita lihat dari silsilah Umar, maka ketemu kakeknya yang ke-8 dengan kakek Nabi sama, itu Ka'ab bin Lu'ay. Jadi dirunut ke atas ada Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Kurs bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah ini kakeknya yang ke-8 ketemu dengan kakeknya Rasulullah ke atasnya. Nah, salah satu kakeknya yaitu Nufail bin Abdul Uzza adalah seorang hakim. Ini dari silsilah keluarganya. Jadi memang keluarga ini keluarga yang terpandang, terhormat, memiliki kedudukan. Maka ketika kita ingin dzurriyyah kita itu mendapatkan posisi yang baik ke depannya, berarti yang perlu kita siapkan anak kita apa kita, Pak? Kita dulu. Ya, kita dulu mempersiapkan diri kita untuk menjadikan turunan-turunan kita juga hebat. Ya, kita berharap anak kita menjadi orang hebat belum tentu, susah. Ya, karena dia pasti dengan pola pikirnya sendiri. Makanya kita sendiri yang harus menjadi orang hebat supaya keluarga kita menjadi orang hebat setelahnya. Secara fisik, Sayyidina Umar tinggi badannya itu jauh di atas rata-rata. Jadi kalau duduk kumpul nih Pak, ngumpul duduk biasa, yang biasa nih duduk kayak gini, kalau orang dari jauh ngelihat Sayyidina Umar kayak duduk di atas sesuatu gitu, tinggi. Gimana nggak tinggi Pak? Naik kuda. Yang lain kita kakinya ngantung, beliau kakinya sama kaki kuda sama-sama. Sama-sama apa, dibawa lari bisa gitu. Dan bahkan disebutin kalau naik kuda gimana? Kan pegang tali kekang. Umar enggak. Telinganya kuda dipegang. Jadi tinggi, Pak. Bahkan ada yang menyebutkan kalau Sayyidina Umar jalan dengan Rasul itu hanya sepinggangnya segini mungkin. Jadi emang tinggi benar nih orang. Ya, maka nggak salah gitu ya, dengan udah tinggi, cerdas gitu ya, berani. Makanya kalau ada MMA sekarang nih, itu udah lewat Pak, udah 1400 tahun yang lalu, zamannya Rasulullah itu, Umar itu juara tidak terkalahkan, Nurmagomedov. Cuma Nurmagomedov kan standar badannya. Nah ini ya,
Siapapun bergulat sama Umar pasti kalah. Karena kerjaannya sehari-hari apa? Gulat, Pak. Makanya nggak heran nanti yang pas dia masuk Islam bergulat dari pagi sampai sore. Kuat, Pak. Kita paling bergulat berapa lama? Berapa menit sanggup kita itu di atas apa itu? Kalau apa itu aja itu cuma berapa menit kan? Udah sempoyongan. Ini Umar dari pagi sampai sore sendirian menghadapi ini keroyokan orang gitu ya, dihantemin satu-satu. Nah, ini secara fisik beliau tinggi. Nah, disebutin juga beliau juga berkumis, ya, lebat. Jalannya cepat, suaranya besar, keras. Dan pukulannya itu amat keras. Ya, pukulannya amat keras. Kekuatan fisik sangat prima. Nah, sampai-sampai kalau beliau naik ke atas kuda, beliau tinggal pegang telinga kuda, naik ke atas kuda. Itu sedemikian besarnya secara fisiknya beliau ya. Kemudian secara kedudukan, itu tadi beliau orang yang terpandang, dan beliau karena kecerdasannya sering diminta oleh sukunya Bani Adi, kalau misalkan habis terjadi perselisihan dengan suku yang lain, maka Umar yang diminta untuk menjadi delegasi yang negosiasi, ya negosiasinya Umar, karena memang kecerdasannya. Sebelum Islam pun Umar ini orang yang memiliki jiwa yang bersih, orangnya lurus, Pak. Ya, sebelum masuk Islam dia taat sekali dengan agamanya, nyembah berhala itu taat bagi dia, ketaatan gitu ya. Jadi ya biasa, memang sebelum Islam dia taat, nyembah dengan agamanya dia, tapi setelah masuk Islam taat juga dengan keislamannya. Orangnya lurus. Kalau udah A ya A gitu. Ya nggak ada. Kalau di hadapan Umar tuh antara hitam dan putih terlihat jelas. Nah, hitam dengan putih jelas, nggak ada abu-abu. Kemudian keteguhan hatinya itu begitu kokoh laksana gunung. Jadi memang orangnya sebelum masuk Islam pun secara pembawaan sudah sangat sempurna. Maka tidak salah ketika Rasul berdoa, ya nanti ya, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini, bi ahadi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya Islam salah satu Umar. Siapa saja, Pak? Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Siapa dia Umar bin Hisham? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal bukan namanya. Abu Jahal ini bapaknya kebodohannya. Tapi sebenarnya orangnya nggak bodoh. Secara ininya orang yang sangat, kalau bahasa kita dia ini orang yang sangat bijaksana, Pak. Ya, kalau kadang kita ketika melihat Abu Jahal, apa ini orangnya memang bodoh gitu ya. Enggak, orangnya kalau secara sosial di Quraisy orangnya orang yang sangat bijaksana. Namun tentang keimanan bodoh. Nah, makanya dia dipanggil dengan Abu Jahal. Kenapa Sayyidina Umar bisa menjadi tumbuh seorang yang begitu keras, berperangai keras, tegas? Karena memang sejak kecil beliau dididik oleh ayahnya itu begitu ketat. Walaupun dari keluarga kaya, tapi dia tidak bermewah-mewahan. Nah, makanya kan Sayyidina Umar ada itu pernah berpesan, Pak ya, fahsyaushin fa innan ni'am la tadum. Fahsyaushin fa innan ni'am la tadum. Maksudnya
hidup itu jangan terlalu istimewa. Karena kenikmatan itu tidak ada yang abadi. Maksudnya, kalau kita punya anak, jangan dimanjain. Didik dia tentang kewajiban, tanggung jawab. Karena kalau sudah dimanja, ketika kita nanti sudah nggak ada, ke siapa lagi dia akan mengantungkan hidupnya, itu. Nah, di antara kalimat beliau, fahsyaushin fa innan ni'am la tadum. Ya, hidup itu anak latih. Ya, jangan semuanya dikasih. Kasih tanggung jawab dulu. Kalau minta sesuatu, maka beri dia tanggung jawab, beri dia penugasan dulu, baru kalau setelahnya dikasih hadiah silahkan. Jadi nggak mudah memberikan. Nah, begitupun Umar. Maka Umar kecil dia sering dimintai oleh ayahnya untuk mengembala onta, ya, mengembala onta. Maka pernah satu hari onta yang digembalakan oleh Umar ditinggal karena dia ada keperluan ke rumah pamannya. Dia tinggal aja ontanya. Kemudian ketahuan sama bapaknya Khattab. Habis-habisan dimaki Umar nih. Ya, sehingga terasa dalam diri Umar, ayahnya jauh lebih sayang dengan ontanya daripada Umar sendiri. Ya, sampai sedemikian. Jadi keras benar didikan ayahnya. Namun masa-masa pendidikan yang beliau rasakan dari ketika kecil itu sering beliau ceritakan kembali ketika beliau sudah jadi khalifah nanti, sebagai apa bahasanya, ketika orang sudah sombong gitu, merasa aku ini khalifah gitu ya, maka Sayyidina Umar sering bercerita. Ini selesai sholat beliau naik ke atas mimbar cerita, ketahuilah bahwa aku semalam baru saja bermimpi mengembalakan ontanya dari keluargaku, dari saudaraku Bani Mahzum, ya, kemudian aku dihadiahi kurma, gandum dan lain sebagainya. Nah, Abdurrahman bin Auf sampai mengatakan, ya Khalifah, kenapa engkau menceritakan aib tentang dirimu? Maksudnya tentang latar belakang kamu dulu gitu. Wahai Abdurrahman bin Auf, ketahuilah sebenarnya aku bukan sedang menceritakan aibku, tapi aku sedang menyadarkan jiwaku, karena jiwaku sering sekali mengatakan, wahai Umar, kamu ini adalah khalifah, emang ada orang lebih hebat daripadamu. Jadi beliau menceritakan tentang masa kelam beliau itu untuk melawan jiwanya yang posisi saat itu sudah menjadi khalifah. Jadi supaya tidak menjadi sombong. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan seperti ini, Kana Islamu Umar fatan, Kana Islamu Umar fatan, bahwa masuknya Umar ke dalam agama Islam sebagai pembuka Islam. Wa kanat hijratuhu nasran, adapun hijrahnya Umar adalah kemenangan Islam. Wa kanat imratuhu rahmatan, adapun kepemimpinannya membawa rahmat. Yang pertama, masuknya Islam Umar itu sebagai fatan, pembuka. Pembuka apa, Pak? Sebelum Umar masuk Islam, Nabi berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, nanti kita masuk ke bahasan itu ya. Ketika Umar datang masuk Islam,
dengan digoncangkan, wahai Umar, belumkah tiba masanya engkau untuk masuk Islam? Sampai gemetar Umar, akhirnya masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam gak lama, ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita ini orang yang benar? Ya, nahnu alal haq, kita ini orang benar. Kalau memang benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi ya? Tuh. Kalau memang benar, kenapa harus sembunyi? Nabi berhadapan dengan orang repot juga. Yang lainnya kita sembunyi-sembunyi dulu ya. Padahal ada juga orang-orang hebat yang udah masuk Islam duluan. Karena Umar ini masuk Islam orang yang ke-40, Pak. Ya, orang yang ke-40. Maka ketika Umar masuk Islam, fatan, langsung dia dakwah di depan. Dia nanya, siapa orang Quraisy yang paling benci dengan Islam? Bukan nanya siapa yang paling lemah, enggak. Siapa pentolan Quraisy yang sangat benci memusuhi Islam? Abu Jahal. Disamperin ke rumah Abu Jahal. Didatengin langsung. Maka ketika Umar masuk Islam, sahabat-sahabat sudah berani untuk sholat di depan Ka'bah. Selain nanti setelahnya memang turun wahyu, Nabi diperintahkan untuk wa'anzir ashiratakal aqrabin, untuk memberi peringatan atau dakwah secara terang-terangan. Kemudian hijrahnya Umar itu menjadi kemenangan. Yang lain sahabat-sahabat ketika hijrah sembunyi-sembunyi, malam-malam, tengah malam gitu ya, ketika nggak ada orang. Umar sebelum hijrah paginya ngasih tahu, besok aku mau hijrah, siapa yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, tolong hadang aku besok di depan bukit Abu Kubais. Ada ketemu Pak orang begitu hari. Yang lain, padahal di situ banyak sahabat-sahabat hebat juga, tapi tetap ketika akan hijrah sembunyi-sembunyi Pak. Nggak ada yang berani seperti Umar. Datang depan Ka'bah situ, ceramah dia. Ayo, besok aku mau hijrah. Siapa yang mau hadang, tunggu di sana. Di depan bukit Abu Kubais. Nggak ada yang hadang, lancar. Wa kanat imratuhu rahmatan. Nah, maka dan juga ketika Islam dipimpin oleh Umar, maka disebutkan dalam riwayat, dalam sirah, ini infansi ya, penyebaran Islam terluas, sangat luas, ya, sangat luas. Kan pada akhir masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, pasukan yang luas yang diutuskan Usamah bin Harisah yang ditunjuk untuk melawan Romawi, tapi nggak sampai menaklukkan kerajaannya karena hanya untuk hadapi, udah menang balik. Masa Umar sampai nanti ke Palestina, ada kisahnya Pak ya, bagaimana apa kata pendeta pemegang kunci Baitul Maqdis, ketika dia lihat udah dekat ke Palestina tuh, Umar datang dengan sahabat, dengan budaknya. Jadi pas di depan Baitul Maqdis udah dekat masuk ke kota Palestina, pas Umar yang sedang jalan, ditanya mereka saling tebak-tebak gitu ya, mana kira-kira yang khalifah. Kalau kita pasti nerekanya siapa Pak? Yang di atas apa yang jalan kaki? Yang di atas. Kata pendeta, kata kitab, ini kita kata Injil, maka orang yang menerima kunci ini adalah yang jalan di bawah. Terus dikonfirmasi gitu ya, benar nggak? Yang khalifahnya yang jalan kaki? Iya benar, yang jalan kaki itu khalifah. Adapun yang naik ke atas tunggangan itu malah budaknya. Insyaallah nanti kita sampai ke sana bahasannya. Nah, maka tidak berlebihan ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Karena Islamu Umar fatan wa kanat hijratuhu nasran wa kanat imratuhu rahmatan. Ini kalimat-kalimat yang singkat ini menunjukkan bagaimana keutamaan dari Sayyidina Umar bin Khattab.
Kemudian apa bedanya orang yang mengembala kambing dengan yang mengembala onta, Pak? Ada yang pernah gembala kambing, Pak, ini? Atau punya gembalaan kambing, Pak? Bahkan ini dalam ilmu leadership, Pak, ya, bahkan disebut kalau yang dalam Islam semua nabi itu pengembala kambing. Maka Allah alam ada keutamaan khusus sendiri memang dalam mengembala kambing gitu ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi sendiri min riayatil ghanam ila riayatil umam. Nabi Muhammad sendiri dari seorang pengembala kambing menjadi pemimpin umat, min riayatil ghanam ila riayatil umam. Ya, pengembala kambing jadi pemimpin umat. Karena memang dalam pengembalaan kambing itu menumbuhkan sifat sabar, ketekunan, rajin, disiplin, keberanian, macam-macam. Nah, berbeda sedangkan Umar dari kecil dididik untuk mengembala onta, Pak. Disebutkan dalam riwayat bahwa satu-satunya makhluk yang tabiatnya tercipta dari setan. Allah alam ini. Apa maksudnya? Saya kurang tahu. Tapi satu hal, kalau kita makan daging kambing batal nggak wudu? Enggak. Ini kita wudu, Pak, terus makan. Belum buang angin, belum apa. Mau sholat, cukup nggak kumur-kumur saja? Cukup. Tapi kalau makan daging onta, batal wudu. Batal wudu. Ya. Jadi nggak bisa kalau habis makan daging onta wudu lagi, baru sholat. Ya, nanti ada kupasannya sendiri dalam fikih gitu ya. Kenapa ada memang nanti karena daging onta, karakter dari daging onta dan lain sebagainya lah ya. Kemudian Sayyidina Umar ini Allah berikan beliau kecerdasan yang luar biasa. Pada masa itu orang yang bisa membaca dan menulis jarang. Namun karena Umar dari keluarga kaya raya, dia punya modal, disekolahkan lah ibaratnya. Ya, dia menguasai menulis sehingga dia senang dengan syair. Ya, makanya nanti kenapa tersentuh hatinya pertama sekali ketika mendengar surat Toha, ketika nanti datang ke rumah adiknya. Ya. Umar ini senang, ya, pandai menulis dan pandai baca sehingga Umar dicintakan dengan syair. Kita lanjut kemudian awal mula Sayyidina Umar membenci Islam. Sebelum-sebelumnya dia nggak terlalu ngopen gitu, maksudnya ya ada Nabi dakwah udah biasa aja, nggak terlalu ikut campur lah. Sampai satu hari dia merasakan kok di sukunya terjadi perpecahan, ya terjadi perpecahan. Sehingga dia mencari sebabnya, dia temukan sebabnya karena ada sebagian dari sukunya yang masuk Islam. Maka dia mengambil kesimpulan ini sebab-sebab Muhammad nih, karena dia bawa ajaran agama baru sehingga terjadi perpecahan di dalam suku mereka. Mulai muncul kebencian Umar kepada Nabi Muhammad, ini Umar sebelum masuk Islam. Kemudian namun kebencian ini mulai agak mereda ketika Umar pernah menghadang salah satu sahabiat yang ketika awal-awal, Pak, awal masuk Islam itu, awal-awal Islam ketika baru berjumlah 70 orang, kan Nabi perintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kan Ethiopia, jauh banget, Pak. Kalau dari Mekah itu ke Ethiopia mereka harus nyebrang lautan, jauh gitu. Dan itu perjalanan sangat jauh. Maka pernah satu kali Umar malam-malam sedang piket malam, jaga apa? Kalau bahasa kita ronda. Ya. Kemudian pas kebetulan ada salah satu sahabiat
yang masuk Islam dan ingin hijrah ke Habasyah, ketemu dengan Umar, mau dihadang oleh Umar. Kemudian karena dilihat ini masih keluarganya dia, nggak jadi dihadang. Terbesit dalam hati Umar, agama macam apa ini? Kok bisa-bisanya perempuan ketika dia ingin menyelamatkan imannya mau hijrah ke Habasyah yang jauh di sana? Nah, di situ dia mulai bertanya-tanya, ini agama macam apa nih? Sampai sedemikian rupanya mengubah orang tanpa rasa takut untuk bepergian jauh. Ini perempuan. Kalau laki-laki umum lah ya. Ini perempuan yang akan perjalanan jauh, jalan kaki, dan mungkin perjalanan berminggu-minggu itu mungkin, atau bahkan sebulanan mungkin perjalanannya, jauh sekali. Nah, di situ nanti baru mulai ada pertanyaan dalam hatinya, kok bisa seperti itu. Nah, puncaknya ketika Umar melihat perpecahan di umat di baninya itu semakin terasa, maka dia berniat ingin membunuh Rasulullah. Kita pernah sampaikan di awal-awal Pak ya, bahwa Umar ini kalau dia sudah pakai baju perang, artinya kalau dia sudah pakai baju perang yang ada kulit macannya, pasti ada darah yang harus tumpah. Kalau enggak, pedangnya enggak disarungin. Jadi kalau udah pakai baju perang itu, yang kulit harimau atau kulit singa itu ya, itu pasti ada nyawa yang melayang gitu. Kalau enggak disarungin. Nah, maka salah seorang sahabat melihat Umar seperti itu, ditanya, mau kemana Umar? Mau cari Muhammad. Gara-gara dia ini sukuku terpecah belah, mau aku bunuh dia. Nah, sahabat melihat, wah gawat nih, ini udah Umar pakai pakaian perang gitu ya, nggak ada harapan kecil kemungkinan bisa hidup kalau sudah dikejar oleh Umar. Nah, udah keingat Pak ya, orang tinggi tadi naik pegang pedang, naik tunggangannya onta ataupun kuda. Maka sahabat ini mengatakan begini, wahai Umar, ngapain engkau cari Muhammad? Apakah engkau enggak tahu bahwasanya adikmu Fatimah sudah ikut agamanya Muhammad? Itu tambah marah lagi Pak. Udah pertama tadi cuma pengen bunuh Nabi Muhammad aja, tapi ini malah adiknya ikut beriman dengan Nabi Muhammad gitu. Ikut beriman ke Islam gitu, masuk Islam. Yang awalnya pengen menuju misalkan ke arah barat gitu, mau cari lah, intinya nyari Nabi Muhammad, akhirnya muter balik, pulang ke rumah adiknya. Sebelum masuk ke rumah adiknya, di dekat pintu dia dengar adiknya Fatimah dengan suaminya Sa'ad bin Zaid itu sedang baca Quran, belajar Quran yang diajari oleh Khabbab. Ya. Khabbab ini seorang budak, bayangkan orang merdeka diajari Islam, diajarkan baca Quran oleh seorang budak. Ketika kita bicara budak zaman itu dengan zaman ini beda sekali. Zaman itu ketika orang dengar budak itu manusia tapi dianggap benda, manusia dianggap nggak punya nilai sama sekali, ya budak gitu, benar-benar hina benar gitu. Maka ketika ada seorang budak mengajari orang merdeka, maka itu sesuatu yang nggak masuk akal buat mereka. Maka Sayyidina Umar ketika sudah dekat ke rumah Fatimah, teriak dari luar dia, wahai Fatimah, buka pintu. Khabbab ketakutan, yang sedang ngajarin Quran tadi nih, dia ketakutan. Umar datang, habis kita nih. Ya, Umar datang, bisa dibunuh kita semua. Akhirnya Khabbab sembunyi belakang pintu Pak. Maksudnya di rumahnya Fatimah, dia bukan kabur keluar, nggak bisa keluar. Jadi sembunyi di belakang tembok gitu, sembunyi aja, takut kenapa-napa sama Umar. Maka Sayyidina Umar setelah masuk ke rumah Fatimah, sedang bawa lembaran tulisan Al-Quran tadi, mau dirampas, mau diambil sama Umar. Apa yang kau bawa itu Fatimah? Enggak boleh.
dihantam Pak, dipukul Pak, adiknya. Padahal adiknya ini adik yang tidak pernah bantah Umar sama sekali sebelumnya. Adik yang sangat sayang dengan kakaknya, adik yang begitu patuh dengan kakaknya. Maka di sini lagi muncul pertanyaan dalam hati Umar. Kok bisa-bisanya adik saya yang begitu taat selama ini, ketika saya ingin minta tulisan apa yang dibaca nggak dikasih. Jadi dari situ sudah mulai agama macam apa ini? Ya, udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sesuatu yang menakjubkan buat diri Umar sendiri. Maka Fatimah yang ditampar tadi jatuh Pak, perempuan. Umar gede seperti itu, jangankan perempuan, kita ditampar gulik-gulik gitu ya. Jatuh adiknya. Satu sisi Umar merasa aib, nggak pantasnya seorang laki-laki memukul perempuan. Itu sesuatu zaman itu ketika berhadapan dengan perempuan aib kalau sampai perempuan dipukul oleh laki-laki. Maka setelah melihat kondisi Fatimah, barulah dia minta baik-baik. Ya, wahai Fatimah, apa yang kau baca? Sini aku pingin baca gitu. Adiknya yang sedang kesakitan, enggak, kamu enggak boleh baca, kamu kotor. Kalau kamu pengen baca maka mandi dulu. Nah, ketika itu sudah mulai keimanan sudah mulai reda gitu, emosinya sudah mulai turun dan kebenaran sudah mulai mau masuk ke dalam hatinya. Dia patuh dengan adiknya. Padahal dia datang tadi marah. Maka diminta oleh adik mandi dulu. Kalau mau baca ini mandi dulu. Maka setelah itu mandi Umar. Setelah mandi barulah diambil dibaca surat Toha. Coba buka Pak, surat Toha. Surat yang ke-20. Dari yang pertama. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini padamu Muhammad agar engkau menjadi kisah ulang, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lanjut Pak sampai ayat kelima aja. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas ars. Nah, kan tadi kita tahu bahwa Umar ini orang yang cerdas, senang dengan syair. Ketika dia baca surat Toha, kalau dalam sajaknya, kalau kita sajakkan gitu Pak ya, dalam bahasa Indonesia, ini tingkat bahasanya ini bahasa tinggi Pak ya, bahasa tinggi. Padahal Umar selama ini dia sangat senang dengan syair. Maka ketika dia baca ayat ini, dia baca nanti sampai selesai Pak ya, maka dia langsung tergugah hatinya. Ini ayat macam apa ini? Kok begitu indah sekali untuk orang yang suka seni gitu ya. Kita kadang-kadang susah ingin membanggakan bacaan-bacaan Al-Quran itu, karena kadang kita kekurangan di kita nggak paham di tingkat seninya, di tingkat bacaannya ya. Tapi dengan mendengarnya kita udah senang, udah bagus lah Pak ya. Maka bagi orang yang paham tentang seninya, tata tertib dalam penulisan Al-Quran itu, ayat-ayatnya, susunan-susunan katanya, bagi mereka ini indah sekali. Nah, kalau ibarat hari ini seperti orang apa ya, menyusun kata-kata bijak gitu ya. Kan ada sekarang yang begini-begini. Nah, maka bagi Umar ini bagus sekali kata-katanya. Nah, itu sudah mulai, Islam sudah mulai masuk dalam hatinya. Maka dilihatnya oleh Fatimah, Abu Bakar, Umar sudah mulai
bertanya-tanya tentang Islam. Di mana engkau belajar ini? Dikasih tahulah. Ini belajar dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Nah, Habab yang tadi sembunyi di belakang pintu, kan tadi sembunyi pas datang Umar. Seketika itu melihat kondisi Umar sudah mulai tenang, keluar dia. Keluar, nyamperin Umar. Wahai Umar, ketahuilah, aku pernah mendengar Rasulullah pernah berdoa untukmu. Apa doanya? Ya, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umara ini. Ya Allah, agungkan, kuatkan Islam dengan masuknya salah satu dua Umar. Nah, maka Umar merasa begitu tersentuh dengan doa itu, karena baginya Nabi Muhammad ternyata perhatian dengan dia. Ya, karena ini secara posisi Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal, ini orang-orang yang memang memiliki pengaruh yang cukup luar biasa. Ya, orang-orang yang memiliki kalau mereka masuk Islam, banyak sekali orang yang akan ikut gitu. Makanya seketika itu kata Umar, tunjukkan aku di mana Muhammad. Coba nggak bilang mau masuk Islam, nggak, tunjukkan aku di mana Muhammad. Maka Habab melihat dari gelagat Umar, ini udah mau masuk Islam nih. Maka dibawalah, diajak, dituntun. Ya, pada saat itu sahabat hanya menggunakan di satu rumah, yaitu rumah Arqam bin Arqam. Ya, Arqam bin Arqam. Ini anak muda, Pak. Anak muda umur 18 tahunan lah. Dia dari suku Bani Mahzum. Nah, Bani Mahzum ini satu suku dengan Abu Jahal. Dari Bani Mahzum yang masuk Islam itu cuma ini aja, Arqam bin Abi Arqam. Cuma dia aja, Arqam bin Abi Arqam. Maka Nabi memilih rumahnya sebagai tempat pendidikan gitu, tempat tarbiyah gitu. Maka disebutlah dengan Darul Arqam. Ketika Habab tadi menemani Umar datang ke rumah Arqam, para sahabat mulai ketakutan melihat dari jauh. Kelihatannya Umar datang tuh. Karena mereka nggak tahu kondisinya, mereka sangka Habab ini tawanannya Umar. Kan Umar tinggi nih, Pak, bawa orang, dituntun gitu ya. Wah, ini kita gimana nih? Kata sahabat-sahabat yang ada di Darul Arqam, itu ada 39 sahabat di sana. Yang udah masuk Islam di rumah Darul Arqam. Mayoritasnya adalah para budak kebanyakan. Orang-orang lemah lah pada masa itu, yang awal-awal masuk Islam itu. Maka ketika sahabat melihat ada Umar bersama dengan Habab, karena disangkanya Habab ini tawanannya, artinya mungkin mau dibunuh, tunjukkan rumah di mana Rasul gitu ya. Nah, diantar. Nah, di rumah Darul Arqam itu ada paman Nabi Hamzah. Nah, Hamzah dengan Umar satu level tuh. Ya, kalau yang lainnya berburu hewan-hewan biasa, dua orang ini berburunya singa. Masuk ke Mekah itu nentengin singa. Nah, hari ini masih ada nggak orang berburu singa? Udah nggak ada ya. Kebalik ya, berburu singa diburu sama singa. Nah, maka kata Hamzah begini. Marah Hamzah melihat Umar mau datang ke Baitul Arqam. Kalau niatnya baik, maka kita terima. Tapi kalau niatnya jahat, maka sungguh aku akan bunuh dia dengan pedang dia sendiri. Nah, ini kan sebuah penghinaan. Kalau dia niat jahat, maka akan aku bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Maka Rasul melihat Hamzah yang udah siap gitu ya, menghadapi semua kondisinya.
diingatkan oleh Rasul, wahai pamanku Hamzah, haddi gitu. Haddi itu apa? Tenang, tenang. Ya. Dia Umar datang bukan untuk niat jahat. Maka Hamzah mundur gitu. Udah nggak ngelihat gitu biar nggak terpancing emosi. Maka ketika Umar datang ingin Umar datang masuk ke rumah Baitul Arqam itu tadi, Darul Arqam, maka Nabi pegang pundaknya. Dipegang pundak. Nabi kan kecil, maksudnya lebih tinggi dia gitu ya. Digoncang-goncang, jatuh dia. Jatuh lututnya terduduk gitu. Kata Rasul, wahai Umar, belumlah tiba masanya engkau untuk beriman gitu. Dia cuma diam aja. Digoncang-goncang oleh Nabi beberapa kali. Maka setelah itu barulah Umar mengikrarkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadilah Umar orang yang ke-40 dan orang yang terakhir masuk Islam di Darul Arqam. Karena setelahnya kan Darul Arqam udah nggak ada. Darul Arqam orang dakwah dengan sembunyi. Maka sahabat yang ada pada saat itu takbir, sangat kenceng sekali takbirnya, sampai-sampai suaranya, karena Darul Arqam ini posisinya di Bukit Safa, jadi jaraknya dengan Ka'bah itu hanya beberapa meter, 100 meteran lah gitu jaraknya, sehingga teriakan yang sangat besar ini terdengar oleh pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat kumpulnya pembesar-pembesar Quraisy. Maka mereka melihat, ada apa ini? Kok kencang sekali orang teriak-teriak gitu. Kata Nabi, tenang. Jangan sampai tempat kita ini digerebek lah bahasanya. Udah tenang. Nah, sampai akhirnya nanti semua sahabat tenang, Quraisy tidak terpengaruh dengan suara tersebut. Nah, disitulah nanti Sayyidina Umar mengatakan, alasna alal haq gitu ya. Bukankah kita ini agama yang benar? Wahai Rasulullah, na'am nahnu alal haq. Nah, kalau memang kita benar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Nah, inilah bedanya berimannya seseorang yang punya kapasitas sedemikian rupa, maka dia mempengaruhi semuanya. Nah, makanya tinggal kita ukur sesekali ya, kapasitas kita itu sejauh mana gitu. Nah, kira-kira kalau kita ngomong tentang kebenaran, orang mudah nggak terima. Ya, sesekali challenge gitu ya diri kita untuk melihat kapasitas kita, pengaruhnya terhadap umat bagaimana, untuk supaya kita tahu seenggaknya di akhirat nanti kita bisa berhujjah di hadapan Allah. Baik, insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi kisah bagaimana sampai nanti Umar hijrah, kemudian perang mendampingi Rasul dan menjadi khalifah, kemudian nanti sampai pada masa sampai beliau meninggal, nanti yang meninggal dibunuh oleh Ubay bin Salul ya. Ubay bin Salul kalau nggak salah ya, itu ditikam, itu orang Yahudi Pak yang bunuhnya. Yang sama orang Syiah itu diagung-agungkan gitu ya. Wahai Allah, bangkitkan kami bersama dengan Ubay bin Salul gitu. Luar biasa. Dan nanti insyaallah kita singgung-singgung sedikit lah biar kita nggak terpotong hal-hal besar yang perlu kita tahu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.